Jadi bisa saja berarti kan anak bisa menjadi pelaku, anak juga bisa menjadi korban perselingkuhan. Karena akhirnya dia tidak memandang bahwa pernikahan ini perlu diupayakan, perlu diusahakan, perlu dijaga. Sehingga ia menjalani itu sebagai take it for granted aja. Ya udah, seharusnya menikah ya menikah. Seharusnya dia kan baik aja. Seharusnya dia sudah bersikap seperti ini. Ya semuanya seharusnya. Bukan karena upaya, karena cinta, karena ingin merawat, ingin menjaga pernikahan ini. Jadi pemahamannya akan pernikahan pun menjadi tidak ada. Makna terhadap cinta dalam komitmen pernikahan pun menjadi tidak ada. Jadi itulah efek buruk dampak bagi tumbuh kembang anak. Bagaimana persepsi dia nanti ke depannya. Bahkan dia juga akan mengalami trauma, perasaan bersalah, dan lain sebagainya. Hal-hal yang akan mengganggu kestabilan emosinya juga. Ya, tentu saja ada ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemahaman pandangan anak ini ke depannya terhadap kesetiaan dalam pernikahan. Mereka akan cenderung menjadi pelaku maupun menjadi korban perselingkuhan. Di mana? Kenapa kok bisa? Ya tadi ya, karena dia melihat bahwa ternyata ketika pasangan melakukan kesalahan, cari lagi. Atau ada lagi yang lain, karena mereka tidak pernah mengetahui ada komunikasi sehat antara kedua orang tuanya. Kan tadi, orang tua yang menjadi pelaku itu akan membenarkan tindakannya. Ya karena papamu seperti ini, ya mama begini, lebih baik mama seperti ini daripada papamu terus-terusan seperti ini. Kan lebih baik yang uncle ini. Begitu juga sebaliknya. Ya karena mama seperti ini, ya papa dengan anti. Kan lihat anti bagaimana bedanya, baiknya dibanding mamamu. Jadi mencari kesalahan dan membenarkan tindakannya. Sehingga anak pun akan memiliki pandangan bahwa, oh ya udah kalau pasanganku salah atau tidak sesuai dengan harapanku, ya ada yang lain gitu. Itu punya pandangan seperti itu. Dan bagaimana dengan korban? Ya karena merasa tidak memiliki penghargaan atas komitmen pernikahan tersebut. Jadi tidak ada upaya untuk bersikap menghargai atau mengupayakan romantisme. Seperti tadi juga, ya udah jadi asal-asalan menjalani komitmen pernikahan. Sehingga bisa jadi dia menjalaninya pun tidak dengan penuh makna cinta ya. Sehingga ya pasangan yang ketika bersama dengannya merasa bahwa kok seperti ini hubungannya ya, tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan. Sehingga pihak ketiga tentu membuka celah bagi pihak ketiga masuk dalam hubungan pernikahan tersebut. Dan kemudian nih, sahabat secan ya, di ruang praktek juga nih. Si klien mengatakan seperti ini, Bu Mer, ini kayaknya udah nggak bisa nih. Saya ini udah mendarah daging, ibaratnya udah keturunan diwariskan. Dari engkong saya itu tuh punya istri 2. Kemudian dari kakaknya mama saya itu pun punya yang lain gitu ya. Kemudian juga dari adiknya, juga dari papa saya juga ada juga. Seperti itu juga. Dan kemudian sekarang di saya, wajar dong. Berarti kan ini genetik. Jadi kalau saya dites golongan darah saya tuh P, dia bilang. Peselingkuh katanya. Jadi kalau begitu udah nggak bisa Bu Mer. Nah saya katakan seperti ini, memang betul dari penelitian ada genetik, gen yang diwariskan sebagai gen yang melakukan selingkuh itu ada memang. Namun sekali lagi sahabat secan, kita ternyata punya kendali penuh atas respon kita. Kita bisa memilih. Kita bisa memilih untuk melakukan selingkuh atau tidak. Tanda dan gejala seseorang selingkuh tentunya bervariasi, tergantung individu sendiri dan situasi dan kondisinya yang terlibat dalam kondisi tersebut gitu. Jadi beberapa tanda umum kita bisa bilang lah petunjuk potensial lah ya. Yang pertama itu perubahan perilaku dan juga perubahan emosi. Perubahan perilaku yang dimana yang tadinya handphonenya kalau di atas meja
nggak apa-apa. Nah sekarang padahal cuma kita kepengen ngegeser aja, menggeser handphonenya, langsung ditarik, langsung diambil gitu ya, kayaknya panik gitu. Nah perubahan-perubahan perilaku seperti ini nih yang mungkin akan membingungkan, kenapa handphonenya kemana-mana dibawa terus gitu. Padahal dirinya aja cuma sebentar, misalnya pergi sebentar ambil minuman, itu pun tetap dibawa. Kemudian ada perubahan emosi, gampang marah, sensitif, defensif. Kalau diajak ngomong tuh marah terus, bawaannya marah gitu ya. Dan juga selain adanya perubahan perilaku, ada juga perubahan komunikasi. Jadi komunikasinya menjadi sangat minim gitu ya, kemudian defensif juga. Jadi kalau ditanya, dia akan menyalahkan. Kenapa nanya terus, kenapa selalu mengekang, kenapa kepo. Jadi selalu ingin membatasi komunikasi dengan pasangannya. Dan kemudian juga adanya ketidakhadiran secara fisik. Maksudnya ketidakhadiran secara fisik gimana? Yang biasanya pasangan kita ada di jam-jam tertentu nih. Misalnya sudah hadir harusnya di rumah jam 7 malam, ini bisa sampai jam 12, bahkan subuh baru pulang. Dan ini sering kali terjadi gitu. Dan juga biasanya di jam-jam tertentu mengantar anak misalnya les gitu ya, biasanya langsung pulang 1 jam 2 jam, tapi ini bisa lama sekali. Jadi ada perubahan ketidakhadiran fisik yang dimana biasanya sudah ada di rumah tapi ini tidak ada, dan sering kali ini terjadi gitu. Dan kemudian selain ketidakhadiran fisik, ketidakhadiran emosional. Maksudnya apa? Badannya ada, fisiknya ada di rumah, tapi secara emosi tidak ada. Jadi sibuk sekali dengan dirinya sendiri gitu, bahkan terima telepon pun, terima apapun pekerjaan lebih senang mojok gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa lagi kerja, tapi kalau dilihat kok senyum-senyum sendiri, kok kayaknya asik sendiri, bahkan kalau nelfonan atau selfie atau foto-foto nanti entah kirim kemana gitu, sibuk dengan asik sendiri, bahkan itu bisa berjam-jam. Jadi secara emosi orangnya ada, tapi secara emosi dia tidak terhubung dengan anggota keluarga yang lainnya. Mungkin yang lain lagi ngobrol, dia diam saja sibuk dengan handphonenya sendiri. Bagaimana mencegah agar tidak terjadi perselingkuhan? Tentu perlu kerjasama ya dari kedua belah pihak. Yang dapat dilakukan itu yang pertama adalah komitmen. Perlu ada penghargaan atas komitmen atas pernikahan tersebut, pemaknaan cinta. Jadi komitmen ini perlu dijalankan secara konsisten. Perlu ada kesepakatan, dibicarakan secara terbuka. Nah yang kedua ini komunikasi. Komunikasi yang terbuka, utarakan secara jujur apa yang menjadi kendala, masalah apa yang menjadi harapan. Ini perlu diutarakan, jangan sampai yang tadi menjadi duri yang dibiarkan, berharap bahwa akan hilang seiring berjalannya waktu dan tidak akan pernah. Selama tidak mengupayakan, tidak melakukan apapun akan duri tersebut, duri itu akan semakin lama di sana dan akan bisa mengganggu jaringan sekitarnya dan menjadi infeksi. Dan kemudian yang ketiga, kita perlu juga ternyata mengenal pasangan kita. Loh, apakah kita tidak mengenal pasangan kita nih, sahabat Secan, untuk menikah? Bukan, tapi kita perlu mengenal pasangan kita itu dari tahun ke tahun, hari per hari gitu ya. Jadi kita update lah. Dulu kita mencintainya karena ini. Nah sekarang pun sama, ada hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat kita jatuh cinta lagi. Nah kemudian ketika kita mengenal pasangan kita perlu mengapresiasi nih. Kita perlu memberikan apresiasi, kita perlu memuji gitu ya, memvalidasi gitu hal-hal positif atau memang hal-hal yang baik lah dalam diri pasangan kita. Jangan sampai kita tuh kalau komunikasi, biasa di ruang praktek saya ya, pasangan suka bilang, iya dia komunikasinya sarkas sih, suka nyindir, masa ngomongnya gini, kamu dulu aku sayang loh sama kamu, awalnya muji nih, dulu aku sayang sama kamu, kamu rajin tapi, nah kalau ada tapinya ngeri ya. Jadi ketika ada kalimat tapi, depannya menjadi tidak berarti, belakangnya yang diperhatiin. Dulu cantik, tapi sekarang. Kamu cantik sih, tapi. Kamu rajin sih, tapi. Nah, yang diperhatikan belakangnya. Jadi utarakan juga dengan kondisi bahasa yang juga cukup baik ya, diterima, bukan sarkas, bukan menyindir, tapi juga kita mengkomunikasikan, apresiasikan bahwa sekarang, oh iya, sekarang udah rajin olahraga ya, aku seneng nih, pola hidup kamu juga udah lebih sehat, kamu bisa tidur lebih awal, bangun juga jadi kelihatan segar gitu. Berikan apresiasi. Kemudian juga setelah beri apresiasi, kita juga perlu percaya sama pasangan. Maksudnya gimana? Ketika kita percaya sama pasangan, percaya bahwa apapun yang dia lakukan, dimanapun dia berada, pasangan kita pasti memikirkan yang baik bagi hubungan pernikahan ini.
Baik, pelaku selingkuh apakah dapat diatasi atau ditangani, dan juga bagaimana dengan korban pasca perselingkuhan ya. Jadi mungkin di sini pelaku ingin berhenti melakukan perselingkuhan, bagaimana caranya dan bagaimana penanganan bagi korban. Mungkin saya jelasin dari segi pelaku ya. Ini pun terjadi di ruang praktek juga, yang dimana klien juga mengatakan bahwa saya udah nggak mau berselingkuh, tapi entah bagaimana ada rasanya tuh harus melakukan, atau saya merasa itu butuh, padahal saya tahu bahwa itu nggak butuh-butuh banget, entah bagaimana nggak bisa stop gitu. Nah ini perlu digali, setiap kasus situasi itu kompleks ya, jadi nggak bisa disamaratakan. Namun yang pertama, yang kita baik pelaku nih maupun korban ternyata harus sadari emosi yang dirasakan. Apa yang dirasakan? Beri waktu bagimu untuk ngeh dulu, apa sih yang kamu rasakan? Merasa marahkah, misalnya bagi korban, kecewa, tidak dicintai, itu emosi dua hal yang wajar. Jangan disangkal, jangan ditolak, terima emosinya. Bagi pelaku, bagaimana emosimu? Kenapa muncullah keinginan untuk berhenti? Apakah emosinya mungkin lelah, emosinya malu, mungkin emosinya terluka, bisa terluka juga loh. Karena sebenarnya keinginan dia ada di klien saya juga, keinginan saya menjaga pernikahan, kepercayaan, nggak mau menyakiti istri saya. Tapi kenapa? Atau menyakiti suami saya, tapi kenapa saya melakukannya? Nah, dari data biasa selama saya berpraktek, ada juga melakukan proses hipnoterapi ya. Dikatakan bahwa memang diketemukan pelaku perselingkuhan ini akibat dari persepsi atau belief dia di masa lalu, yang dimana dia mempercayai bahwa saya tidak mau dibodohi, saya tidak mau dibohongi, saya tidak mau disakiti. Daripada saya disakiti, lebih baik saya menyakiti, atau saya start duluan, atau saya memulai duluan. Jadi ada suatu keyakinan yang mengkontrol dia untuk melakukan perselingkuhan itu lagi dan lagi dan lagi. Padahal dia juga udah nggak mau, tapi selalu melakukan itu. Dan itu bisa dibantu untuk ditangani. Jadi pahami dulu emosinya, kemudian bisa dibantu oleh psikolog klinis untuk dilakukan psikoterapi yang sesuai ya, yang cocok gitu. Nah, bagaimana dengan korban pasca perselingkuhan? Pasca perselingkuhan pun sama ternyata, korban pasca perselingkuhan memahami emosi dulu yang dirasakan, kemudian bisa meminta bantuan psikolog. Tujuannya kan adalah untuk bisa kembali beraktivitas, memiliki kehidupan yang adaptif lagi, menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan damai, sejahtera, dan bahagia lagi, punya hubungan baik lagi dengan pasangannya, itu harapannya. Ke psikolog itu adalah akan dibimbing untuk membantunya dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin dari sisi si korban perselingkuhan gitu yang merasa bahwa saya udah nggak punya harapan, atau saya merasa sangat hilang kepercayaan, sudah tidak bisa lagi untuk berbaik-baikan. Namun dari sisi psikolog kita akan memandu, mencari bekerja sama, mengidentifikasikan pemikiran yang mana yang bersifat negatif, mengidentifikasi pola-pola pikir mana yang keliru, yang biasanya kita kenal dengan CBT, Cognitive Behavior Therapy, atau juga kita bisa berikan dengan hipnoterapi atau dengan psikoterapi lainnya sesuai dengan kasus. Kapanpun ingin berkonsultasi ke psikolog, silakan. Tidak perlu menunggu sampai misalnya nantilah, kan saya nggak terlalu parah, tunggu parah. Tidak seperti itu ya, gitu ya. Jadi di psikolog itu bukan berarti kita menunggu dalam sampai kondisi yang sampai kita udah nggak bisa mikir, sikap kita menjadi salah, bukan. Bahkan kita ingin menilai nih, apakah pola pikirku sudah tepat, apakah keputusanku sudah benar, apakah pemahamanku terhadap hal ini nih sudah betul gitu. Kenapa? Apakah memang si klien tidak bisa menilainya? Bukan seperti itu. Kadang-kadang dalam kondisi yang memang kita mengalami masalahnya, seakan-akan berada di lumpur. Berasa lumpur itu akan menyeretnya semakin dalam. Sedangkan kita di posisi helikopter view, kita akan mengamati ternyata, oh bukan lumpur, ini tanah basah, ini tanah yang kelihatannya memang agak lembek tapi bukan lumpur. Tapi klien akan merasa bahwa kalau saya bergerak ke kiri, kenapa saya semakin dalam rasanya, semakin malah rasanya pengen kesedot ke dalam, bahkan saya nggak punya pemikiran lagi, rasanya saya mau meninggalkan aktivitas saya, mungkin meninggalkan dunia ini dan sebagainya. Jadi memiliki pola pikir yang dimana bisa jadi bukan fakta tapi asumsi. Bisa jadi karena memang pengalaman masa lalunya membawanya memiliki pandangan yang sekarang ini. Jadi kalau ke psikolog akan dibimbing, akan dipandu, kita kerjasama. Klien dan psikolog akan bekerja sama mengidentifikasi ini di posisi mana, ini fakta atau asumsi, ini karena persepsimu yang berkaitan dengan pengalaman masa lalumu, atau memang hanya di masa sekarang ini. Jadi tidak cuma curhat, bukan sekedar curhat biasa, tapi bersifat terapeutik di dalam konsultasi tersebut. Karena ada pemahaman baru, ada frame baru, penanaman persepsi baru, pandangan baru yang akan dipandu oleh psikolog. Seperti itu sahabat Secan.
Jadi sahabat Secan, perselingkuhan adalah fenomena yang kompleks, tergantung situasi, kondisi, dan kasusnya. Jangan kita asal menyebut bahwa itu selingkuh, ini selingkuh. Pahami bahwa dikatakan selingkuh apabila sudah terjadi pelanggaran kepercayaan, pelanggaran komitmen dalam hubungan tersebut. Jadi tergantung bagaimana individu itu sendiri dalam menjalani hubungan tersebut. Bagaimana batasan mereka, bagaimana kesempatan mereka dalam hubungan tersebut. Itu baru bisa dikatakan selingkuh apabila yang tadi sudah melanggar kesepakatan bersama dalam komitmen pernikahan atau hubungan tersebut. Jadi itu baru bisa dikatakan selingkuh. Dan kemudian juga jangan lupa kita punya pilihan bebas. Kita bebas untuk berespon, kita yang memilih respon kita. Ingin menjadi pelaku perselingkuhan atau ingin menjaga pernikahan kita seperti yang kita inginkan, memiliki pernikahan yang damai, sejahtera, dan juga kita bisa bahagia di dalam. Nah, sahabat Secan, ikutin terus channel YouTube Secan Indonesia untuk mendapatkan info terbaru mengenai kesehatan. Saya Meriati, psikolog klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma. Terima kasih dan sampai jumpa.